A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihah wal farah wa bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilaksanakan di masjid dan dilanjutkan dengan ta'lim kajian kitab Dzurratun Nasihin dan juga santunan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah manfaat Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, memberikan petunjuk kepada kita dan kemampuan untuk melaksanakan petunjuknya dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya pada hati kita sehingga kita bisa melihat kebenaran dan bisa mengikuti kebenaran itu, dan juga bisa melihat tentang kejahatan, kejelekan, dan mudah-mudahan bisa menghindari dan meninggalkannya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan keimanan, keislaman kita bisa kita kuatkan secara kontinu dan istiqamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kameranya diluruskan. Berbuat kebajikan, amal soleh itu tidak gampang atau sulit, tetapi lebih sulit dan tidak gampang adalah istiqomah. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, khairul umur ad-duwamuha wa in qallah. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah, yang mudawamah, walaupun amalan itu sedikit, tetapi istiqomah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang intinya siapa yang mengucapkan Allah itu Tuhanku, kemudian istiqamah terhadap keyakinannya, maka para malaikat memberikan kabar kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih, dan berita gembira untuk orang-orang yang demikian, karena Allah sudah menyediakan surga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, berbahagialah, Tuhanmu sudah menyiapkan surga untuk kalian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita, keluarga kita, kerabat dan handetolan kita pada khususnya, dan kaum muslimin muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangannya, meneruskan dakwah dan misinya, dan bisa meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Sehingga saatnya nanti kita berjumpa kepada Rasulullah SAW, kita akan dapat menunjukkan dan berhak untuk mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Terima kasih jawabannya. Bapak-bapak ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan qabul. Mudah-mudahan ijabah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita awali bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dulu ketika habis doa biasanya diteruskan doa Allahumma barik lana bima razaqtana, karena tehnya sudah di depannya ya. Sekarang karena menghindari jangan sampai tumpah sehingga minumannya ada di luar. Bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan kalau mau ngunjuk di luar ya, tapi nanti masuk lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah wasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, masih dalam bab keutamaan memuliakan kedua orang tua. Subtemanya etika menghormati tamu. Suatu ketika khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua itu khalifah yang menggantikan Khalifatur Rasul. Ibu-ibu yang saya hormati, Khalifatur Rasul itu adalah sahabat Abu Bakar, pengganti Rasul. Penggantinya Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga punya hubungan sangat dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar sahabat, tapi Umar bin Khattab juga morotua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menikahi putrinya yang namanya siapa ibu-ibu? Sebetulnya tadi saya husnudon, ini pasti ibu-ibu sudah pada hafal, apalagi ibu-ibu, apalagi bapak-bapak. Siapa bapak-bapak? Putrinya Umar bin Khattab yang menjadi istri Nabi. Oh, baru ketahuan sekarang ya. Tapi terima kasih tidak menjawab. Tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu aslinya ngerti. Mung tidak mau jawab. Maunya dari hati ke hati gitu toh. Ya, maka ada baiknya setiap saya menyebutkan Abu Bakar, Umar, lalu dijelaskan hubungan dengan baginda Nabi. Umar bin Khattab punya putri yang namanya Hafsah. Hafsah itu putri Umar bin Khattab yang diperistri oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar. Umar bin Khattab pokoknya terhadap Abu Bakar ya sami'na wa ata'na. Maka kalau kemudian dalam kitab ini mengambil teladan baginda Umar bin Khattab, karena banyak nasihat-nasihat teladan yang memang bisa dijadikan contoh oleh kaum muslimin.
Bahkan Umar bin Khattab itu punya karakteristik yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Iblis, setan itu takut kepada Umar bin Khattab. Takut kepada Umar bin Khattab itu iblis. Jadi kalau iblis ditanya, "Iblis, siapa orang yang paling kau takuti?" Umar bin Khattab itu. Saking tegasnya, saking pemberaninya, sajaahnya, kemudian saking sebagai pemimpin adil. Jadi banyak keteladanannya itu. Ya, paling tidak kita sudah tahu hubungan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu, lalu beliau langsung berdiri. Ya karena ceritanya berdiri kan, saya juga berdiri ya. Berdiri, silahkan duduk, Binara, silahkan Binara. Kemudian ketika nyuguhi itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyajikan ya, menyajikan. Jadi lupa semua gitu ya. Menyajikan sajian itu beliau sendiri gitu. Dibawa dari dalam keluar, sampaikan. Kemudian silahkan duduk. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tamu itu mengingatkan kepada Umar bin Khattab, "Tuan, udah usah berdiri, silahkan duduk kembali." Ketika Umar bin Khattab berdiri, lalu menyampaikan pesan ini. Dia menjawab, "Pernah saya mendengar sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rahasianya, ternyata al-malaikatu yaqumuna fi manzilin fihi dhaifun. Ketika ada tamu datang ke rumah, itu para malaikat berdiri. Al-malaikatu utai para malaikat yaqumuna iku padha jumeneng sapa malaikat fi manzilin ing dalem omah, fihi kang tetep ing dalem omah apa dhaifun tamu. Tamu datang, para malaikat berdiri. Fa ana astahyi an ajlisa wal malaikatu yaqumuna. Fa ana moko utawi ingsun astahyi malu isin an ajlisa yen toh lungguh sapa ingsun wal malaikatu lan malaikat yaqumuna, sedangkan malaikat itu berdiri. Mosok malaikat berdiri saya duduk. Oh gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ternyata sudah meneladani Umar bin Khattab ketika kedatangan tamu. Betul ya? Pintunya dibuka, berdiri, silahkan duduk dengan baik, dengan manis, lalu diberi suguhan, kemudian dimonggokan, dipersilahkan. Ternyata ini juga ada tuntunannya. Demikian pula ketika tamu itu pulang, ya kita antarkan, tentu kita juga berdiri gitu. Saya malu ketika tamu datang saya duduk, sedangkan malaikat itu berdiri. Malaikat itu berdiri. Ini rahasia yang kita tidak tahu
Maka etika atau akhlak dalam Islam itu sungguh mencakup segala hal. Ini salah satu yang berhubungan dengan bagaimana kita menghormati tamu. Saya kira alhamdulillah Bapak Ibu sudah semuanya seperti itu ya. Maka segera diberi penghormatan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbaroni Jibril alaihi salam annahu qala. Jibril memberitahu kepadaku, inna dhaifa idza dakhala ala akhihil muslim, apabila ada seorang tamu masuk ke rumah saudaranya yang muslim, ingat ini yang muslim ya, dakhalat ma'ahu alfu barakatin, pada waktu itu masuk juga 1000 berkah. Alfu barakatin, jadi bersamaan dengan masuknya tamu itu ada 1000 berkah. Wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat. Wa ghafarallahu dunuba ahli dzalikal bait, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh penghuni rumah itu. Suami, istri, ibu, bapak, anak, pokoknya yang tinggal dalam satu rumah itu diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut. Bapak Ibu sudah pernah lihat buih di laut? Jumlahnya berapa? Ada yang sudah pernah menghitung jumlahnya? Walaupun sebanyak buih di laut, dosa-dosanya diampuni. Wa waraqil asjari, walaupun sebanyak daun-daun pohon. Sama halnya buih, daun pohon juga belum pernah ada yang menghitung jumlahnya ada berapa ini. Apakah cuma itu? Enggak. Wa a'tahullahu sawaba alfi syahidin, Allah akan memberikan pahala 1000 orang mati syahid. Wa katabalahu bi kulli luqmatin akalaha dhaifu. Ini Allah mencatat, Allah menetapkan setiap suapan yang dimakan oleh tamu, sawaba hajjatin, pahalanya orang haji yang mabruratin, yang mabrur, wa umratin makbulatin, dan umrah yang makbulah. Tidak hanya itu, tapi Allah juga mencatat kira-kira nanti ketika tamu datang, dicatat ibu-ibu kira-kira makan itu berapa suapan gitu ya. Berapa suapan? Setiap satu suapan, setiap satu pulukan luqmah itu seperti pahalanya haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Maka dari itu Bapak Ibu tidak usah mikir haji dan umroh, tinggal tunggu saja kalau ada
tamu, suguhi dan disuruh makan. Maka sebaiknya suguhan yang sudah kita suguhkan suruh habiskan. Dan sebaiknya tamu yang datang ketika disuguhi ya dimakan. Kalau tidak dimakan, minta plastik bawa pulang. Tidak hanya sekedar sah, tetapi itu ternyata amalan yang sangat penuh dengan hikmah. Jangan sebaliknya, ketika punya tamu ngobrol dulu, tidak keluar suguhannya. Begitu keluar suguhannya, teh kopi panas. Kemudian toplesnya keluar besar, tapi tutupnya kecil. Mau ngambil, kebetulan tangannya besar, mangklok begini, tidak dapat. Mau minum panas. Ini niat apa enggak gitu ya. Berikan. Kalau bisa tidak pakai toples, tapi pakai piring supaya gampang. Misalnya sudah ada 5, supaya 5 langsung gitu. Kalau masih tersisa, silakan bawa pulang. Tidak usah mikir haji, tidak usah mikir umroh. Udah, kita hormati tamu, kita hitung tamu kita makan berapa kali. Bilang aja dalam hati, alhamdulillah sudah haji, sudah umroh. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah hanya itu saja? Enggak, masih terus. Wa banallahu lan bangun sapa Allah madinatan fil jannah, kota di surga. Dibangunkan kota di surga. Dan juga waman akrama dhaifan, barang siapa yang memuliakan tamu, faka'annama akrama sab'ina nabiyyan, seperti dia menghormati 70 nabi. Alhamdulillah. Maka kalau ada tamu datang, ini adalah rezeki, ini berkah. Ternyata ini kuncinya. Ternyata ini. Bapak Ibu yang saya hormati, percaya tidak dengan sabda Nabi ini? Oh banyak sekali ya. Banyak sekali. Kita akan mengatakan banyak sekali, apalagi mempertanyakan opo iya mungono kok moso. Pahalanya banyak sekali, bahkan seperti pahalanya orang haji dan umroh. Opo iyo? Bisa saja kita punya pikiran seperti itu kalau kita menggunakan cara pandang kita. Tapi ketika kita menggunakan cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala seberapapun menurut ukuran kita banyak. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang suatu apapun. Inilah yang harus kita pakai pikiran kita. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan, semakin meyakinkan kepada diri kita bahwa dalam Islam mengajarkan akhlak, termasuk akhlak etika terhadap tamu, ternyata fadilahnya sangat besar.
Itulah sebabnya kalau hadis Nabi mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ketika ada tamu mulia. Dan saya yakin ini hanya sebagian rahasia yang Allah ceritakan melalui malaikatnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yang nanti akan disempurnakan ketika kita masuk di alam akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan penghormatan terhadap tamu itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Menasorufkan harta kita kepada yang berhak. Dan itu sudah diatur cara-caranya dengan jelas. Nah, berikut ini Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata orang beriman itu boleh mati. Boleh tidak? Orang beriman boleh mati. Jangankan orang beriman, orang yang tidak beriman saja boleh mati. Boleh atau tidak kan ya tetap mati. Tetapi orang yang beriman walaupun mati meninggalkan dunia, pahalanya jangan sampai ikut berhenti. Pahalanya jangan berhenti. Orang yang beriman, orang yang memiliki akhlak yang mulia, walaupun mati, tapi pahalanya tidak berhenti. Banyak amalan-amalan yang pahalanya tetap mengalir, tidak berhenti walaupun orangnya sudah mati. Amalannya sudah selesai tapi pahalanya terus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam mati, semua amalnya terputus. Inilah sabda Nabi yang membuat iblis gondok. Apa gondok itu? Dongkol. Iblis langsung pegang batuk. Waduh, celaka itu. Celaka, mati-matian saya goda, saya rayu anak Adam, tapi tahu-tahu diberi kehormatan dan kehebatan, sehingga walaupun sudah mati dia tetap dapat pahala. Waduh, celaka, putus asa. Ya putus asa bagaimana, dia mati-matian goda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, tetapi anak Adam tetap diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah mati tetap amalnya ngalir, pahalanya ngalir. Hadis ini populer ya. Yang pertama, sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Jariyah itu artinya ngalir, artinya milih. Sedekah yang mengalir dan pahalanya terus tercatat. Amalnya, manfaatnya berkelanjutan bagi orang lain, walaupun amalannya itu sudah, tapi masih dimanfaatkan oleh orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasih contoh.
Jadi yang namanya sodakoh dalam pengertian ini ada sodakoh yang biasa, ada sodakoh yang jariyah. Sodakoh jariyah pahalanya ngalir selagi yang disedekahkan itu masih dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh dengan hadis lain. Contohnya adalah menanam pohon. Kayaknya menanam pohon itu persoalan biasa. Tapi kalau diniati sedekah jadi amal jariyah Bapak Ibu. Karena dengan menanam pohon nanti banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Contoh mangga. Di depan masjid ada mangga, di sebelah utara juga ada, sebelah selatan juga ada. Itu banyak yang mengambil manfaatnya. Tidak hanya manusia, tetapi juga para burung. Maka saya suka menanam. Saya suka menanam daripada suka memotong. Maka kalau bisa, kalau pemerintah lalu memasyarakatkan mari menanam, itu adalah ajakan untuk amal jariyah. Bapak Ibu sudah pernah menghitung apa manfaatnya orang menanam pohon? Belum pernah ya? Kita hitung sekarang sehari tidak selesai itu. Namanya menghitungan. Burung itu menjadi senang ya. Dari lari ke sana kemari karena dari pohon itu kemudian banyak makanan-makanan yang dimakan oleh burung. Termasuk bisa untuk reproduksi, buat susu, buat rumah untuk berkelanjutan. Belum lagi buahnya. Jelas kalau itu mangga, siapa orangnya pasti banyak yang suka mangga, kecuali yang tidak suka. Betul begitu? Apalagi kalau mangganya kecut. Tapi ada orang yang suka kecut. Memandang itu juga menyehatkan mata, apalagi ketika panas bisa untuk berteduh. Itu manfaatnya. Jadi selama pohon yang ditanam itu masih dimanfaatkan, itu termasuk amal jariyah. Selama ini yang kita pahami mungkin membangun masjid, sedekah ke masjid. Memang betul, selama masjidnya masih digunakan, masjidnya masih dimanfaatkan, masih berguna, walaupun sudah meninggal, pahalanya terus ngalir. Apa saja ya, apa saja yang masih dimanfaatkan, termasuk karpet ini ya. Karpet ini kita sudah berapa tahun ya ini ya? Termasuk karpet ya. Karpet yang lama juga alhamdulillah bisa disalurkan ke tempat lain ya Pak Hari ya. Alhamdulillah itu bisa dimanfaatkan ngalir. Lampu seperti ini lampu ini sejak masjid lama ya. Ini juga amal jariyah dari warga kita itu, alhamdulillah ya. Jadi ada yang peduli pada waktu itu menawarkan, Pak, itu masjid kalau dibelikan lampu hias seperti ini kayaknya indah ya. Oh iya, alhamdulillah ada itu. Dan orangnya saya masih ada dalam hati. Orang itu tersimpan dalam hati siapa yang berinfak itu. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir dan batin orang-orang yang berinfak untuk masjid dan amalannya berkah. Amin. Allahumma amin. Termasuk membuat sumur Bapak Ibu ya. Membuat sumur itu airnya dimanfaatkan ya, airnya dimanfaatkan. Sebagaimana dulu sahabat
Utsman pernah beli sumur dari orang Yahudi itu. Biasanya orang Yahudi itu kalau yang mau ngambil air bayar, tapi begitu dibeli oleh sahabat Utsman radhiyallahu an, silahkan kaum muslimin yang mau mengambil sumur silahkan ambil sumur, ambil air gratis itu, gratis. Maka itu namanya amal jariyah. Yang kedua, awaladin sholihin yad'u lahu, punya anak yang soleh, punya anak yang soleh. Ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Nanti kalian juga punya anak, berarti anaknya adalah cucu dari orang tua. Nanti cucunya juga punya anak lagi, namanya buyut untuk orang tua. Terus begitu, ini termasuk namanya anak. Selagi kemudian anaknya, cucunya, buyutnya, canggahnya, apalagi udek-udeknya, udek siwur, kemudian pokoknya ya, terus mendoakan, pahalanya ngalir, pahalanya ngalir itu. Waladin sholihin yad'u lahu. Kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu di sini tidak dibatasi dengan ilmu agama. Maka kalimatnya adalah nakirah umum, bukan pakai al. Kalau al khusus ilmu agama, tapi ini ilmu apa saja, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan, termasuk keterampilan supaya orang itu bisa hidup, bisa eksis, kemudian diajari bermanfaat, itu pahalanya ngalir. Maka Bapak Ibu yang punya keterampilan, ajarkan kepada anak, kepada orang lain supaya ilmunya itu bermanfaat. Tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi ilmu apa saja, bahkan keterampilan. Selagi keterampilan itu kemudian ditularkan, diamalkan, ngalir itu. Ngalir itu. Maka kembali lagi bahwa orang yang beriman boleh mati, tetapi pahalanya tidak boleh berhenti. Mati itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pahala mengalir itu adalah pilihan, dan itu keren. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak yang saya hormati, walaupun kita hanya judulnya adalah menghormati kedua orang tua, etika terhadap tamu, tetapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada hal lain yang memang bisa kita amalkan dalam rangka kepentingan kita hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, memberikan kekuatan supaya kita amalnya istiqomah. Amin. Allahumma amin. Supaya kita selalu mendapatkan petunjuk dan kita bisa mengamalkan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi